Yang disunat siapa itu, Ustaz? Yesus itu punya Tuhan yang namanya, yang tadi kita baca, Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dan Yesus itu melakukan lepas alas kaki sebelum masuk rumah ibadah. Dan Yesus itu melakukan wudhu sebelum melakukan ibadah. Yesus melakukan tidak makan babi. Yesus disunat barusan. Dan perempuan-perempuan di sekeliling Yesus itu semuanya berkerudung, berhijab, menutupi aurat. Lalu Yesus yang mana yang kita hinakan? Berjalanlah Tuhan. Oh, yang ada tulisan TL, itu ada TL. Di sebelah kiri ada tulisan TL. TL, baca yang TL itu, baca. Maka Tuhan. Ya, baca. Maka Tuhan pun berjalan, lalu daripada matanya sambil ia diseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang panjang sabar, lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Sekali lagi, karena ayat ini luar biasa indah. Kalau kita ketik Keluaran spasi 34.26, lalu kita klik itu di Google, nanti keluar ada pilihan Keluaran 34.6 versi paralel. Klik itu. Diklik nanti ada pilihan banyak. Di sebelah kirinya ada tulisan huruf tebal T dan L. Baca itu. Itu yang lama. Silakan Ustaz. Ini pintar nih, Ustaz ini udah dapat. Maka Tuhan pun berjalan, lalu daripada matanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ya panjang sabar, lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Ini Bible, Ustaz. Ini bukan Al-Quran. Tuhannya satu, namanya Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bukan saya yang bilang, Bible sendiri yang bilang. Lanjut Ustaz, lanjut. Ini alhamdulillah mumpung ada nih. Kita pergunakan sebaik-baiknya, kita explore, kita eksploitasi sepuas-puasnya. Itu di sebelah kiri, geser ke kiri, ya sudah. Oke. Keluar lagi ke Google lagi. Keluarannya jangan dihapus, hanya diganti angkanya Ustaz. Keluaran spasi 3.25. Keluaran spasi 3.25. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Syukran Ustaz. Allah yang Rahmani, yang Rahimi tadi bilang, kalau engkau datang beribadah kepadaku, tanggalkan kasut. Apa itu? Kasut. Sepatu, sendal, tanggalkan. Lepas. Karena tempat engkau berdiri itu, kiam itu adalah tempat yang kudus. Sudah? Sudah bisa dapat ya? Baik, lanjut Ustaz. Keluarannya masih sama, cuma angkanya saja diganti. Yang tadi 3.25 diganti sekarang 30.220. Saya mohon maaf, tadi saya udah dengar suara untuk sholat ini ya. Oh belum. 30.20 Ustaz. Fadal Mu'alim. Saya akan terus kasih ini. Ya. Yang TL. Iya. Maka apabila Yang TB aja, yang TB. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Syukran Ustaz. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api bagi Tuhan. Pada saat beribadah, lepas alas kaki untuk beribadah kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu basuhlah. Sebetulnya dalam bahasa aslinya bukan tangan dan kaki, dari tangan hingga kaki. Ustazi, para tuan guruku boleh cek nanti, boleh lihat cara wudhu itu sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang Jewish, itu orang-orang Yahudi.
Dia kumur, dia masukkan air ke hidung, dia muka, lalu tangan sampai siku, lalu kepala semua dibasuh, telinga, kaki. Jadi dari tangan sampai kaki. Kita barusan baca, basuhlah dengan air supaya kamu jangan mati. 3 poin sudah. Allahnya, Tuhannya namanya Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Yang kedua, kalau beribadah lepas alas kaki, kasut. Yang ketiga, basuh dengan air. Yang keempat sekarang Ustazi, mohon maaf, Google kosong lagi, Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Ini bukan untuk menjatuhkan saudara kita, enggak. Ini untuk menunjukkan bahwa orang Islam tahu siapa saudaranya. Kenapa mereka benci sekali sama orang Islam? Padahal orang Islam itu sayang sama mereka, sayang. Silakan Ustaz, dengan segala kerendahan hati. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, dikerat kulit katanya, ya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Kalau ada laki-laki yang tidak bersunat, bunuh. Kalau ada laki-laki tidak bersunat, bunuh. Lanjut ya Ustaz ya. Maaf dengan segala kerendahan hati. Ustaz berhenti nyatet, berarti udah ada catatannya yang ayat itu. Baik, sekarang ini ulangan spasi 14 tanda bagi 8. Cepat saya akan kasih ini sebagai gambaran bahwa saya tidak mau bohong. Ulangan spasi 14 tanda bagi 8. Juga bagi hutan, iya, karena memang berkuku belah, iya, tetapi tidak memamah dia, haram itu bagimu. Iya. Dari binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkai. Ke bawahnya Ustaz, ke bawahnya, dan demikian pula. Dan babi. Iya, jadi ada babi hutan dan babi. Haram. Jadi tidak boleh babi kecap, tidak boleh. Tidak boleh. Sop iga babi, bakut. Yupoh. Babi guling boleh. Ini yang diguling-guling tidak boleh. Haram itu bagimu. Bahkan menyentuh bangkainya saja pun tidak boleh. Lanjut ya Ustaz ya. Ini agak panjang Ustaz. Sekarang ini agak panjang. 1 spasi Korintus spasi 11 tanda bagi 6. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Iya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundung kepalanya. Ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Saya tidak mau kebanyakan ngomong, langsung aja pap begitu. Oh oke. Sekarang itu tadi sama, ke bawahnya sama. Sekarang Google kosong lagi. Lukas spasi 2 tanda bagi 21. LUKAS spasi 2 tanda bagi 21. Yang aku sayangi namanya almarhum Ustadz Poko Ginta. Dulu sering bilang begini, jika ada pendeta yang hafal ayat Bible, saya kasih mobil. Kata Ustadz Poko Ginta almarhum. Itu orang yang paling aku hormati, itu paling aku sayang. Saya langsung samperin dia. Saya bilang begini, Om, kalau yang hafal Bible itu sudah mualaf boleh enggak? Ya enggak boleh. Baik, silakan Ustaz. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yang disunat siapa itu Ustaz? Yesus. Yesus itu punya Tuhan yang namanya yang tadi kita baca Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dan Yesus itu melakukan lepas alas kaki sebelum masuk rumah ibadah. Dan Yesus itu melakukan wudhu sebelum melakukan ibadah. Yesus melakukan tidak makan babi. Yesus disunat barusan.
Dan perempuan-perempuan di sekeliling Yesus itu semuanya berkerudung, berhijab, menutupi aurat. Lalu Yesus yang mana yang kita hinakan?